Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Kisah Ma'is bin Malik, sosok pria pezina yang masuk surga. Dahulu kala, di masa Rasulullah SAW, ada seorang pria pezina yang akhirnya mati masuk surga. Berzina merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Hukuman yang dijatuhkan ke pelaku sangatlah berat, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam, bagi pelaku zina maka akan dikenakan hukuman had yang berbeda, di mana apabila melakukan zina ghairu muhsan atau pelaku belum menikah, maka hukumannya adalah didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan hukuman zina muhsan atau pelaku telah menikah, maka hukumannya adalah dirajam hidup-hidup. Namun untuk memvonis seseorang telah berzina tidaklah perkara mudah, karena harus memenuhi syarat dan adanya bukti. Bisa dengan mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang adil, maupun pengakuan dari pelakunya sendiri. Adapun syarat saksi adalah telah melihat secara nyata. Dan gambling bahwa benar alat vital si pria telah masuk ke dalam alat vital wanita. Dari situlah maka tidaklah mudah menuduh seseorang telah berzina. Meskipun dosa zina tergolong dosa besar, namun Allah selalu menerima taubat dari para hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Apabila seseorang menyesali dan bertaubat atas perbuatan kejinya, sangat disunahkan untuk menutupi aibnya sendiri dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Berikut artikel kisah pria pezina yang mati masuk surga setelah dirajam di zaman Rasulullah. Di masa Rasulullah SAW, ada seorang pria bernama Ma'is bin Malik. Dahulu ia adalah seorang anak yatim yang kemudian diasuh ayah angkatnya. Di masa dewasanya, ia menikah dengan seorang wanita. Namun suatu hari, nafsunya pernah tak terbendung, hingga ia kemudian berzina dengan seorang budak perempuan. Setelah melakukan perbuatan keji itu, penyesalan dan kesedihan muncul dalam diri Ma'is bin Malik. Ia menyesali atas dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Kemudian ayah angkatnya memerintah Ma'is agar sowan bertemu Rasulullah SAW dengan harapan bisa mendapatkan solusi dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pergilah Ma'is bertemu Rasulullah SAW. Setelah sampai, Ma'is berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bersihkan diriku." Nabi lalu menjawab, "Janganlah lancang, mohonlah ampun kepada Allah dan bertaubatlah." Ma'is lantas kembali berkata, "Ya Rasulullah, bersihkanlah diriku." Nabi kembali menjawab, "Janganlah lancang, mohonlah ampun kepada Allah dan bertaubatlah." Ma'is terus-menerus mengulangi perkataannya itu kepada Nabi hingga sebanyak 4 kali. Setelah itu barulah Rasulullah bertanya, "Dari apa aku harus membersihkanmu?" Ma'is menjawab, "Dari dosa zina ya Rasulullah." Mendapati pengakuan Ma'is, Nabi tidak langsung memvonis Ma'is berzina. Beliau lantas melakukan klarifikasi kejiwaan Ma'is bin Malik. Beliau lantas bertanya kepada para sahabatnya yang waktu itu ada di sana, apakah dia telah gila? Para sahabat menjawab, "Dia tidak gila ya Rasul." Rasulullah bertanya lagi, apakah dia dalam kondisi mabuk? Lalu mendekatlah salah seorang sahabat dan mencium aroma mulut Ma'is. Setelah dicek, ternyata tidak ditemukan bau minuman keras di mulut Ma'is. Rasulullah lalu bertanya lagi kepada Ma'is, apakah benar kamu telah berzina? Ma'is menjawab, "Benar ya Rasulullah." Mendengar pengakuan sungguh-sungguh Ma'is, Rasulullah lalu memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan hukum rajam kepada Ma'is bin Malik. Ma'is selalu dibawa menuju hamparan padang pasir. Dibuatkanlah sebuah lubang, kemudian tubuhnya Ma'is lantas
ditanam dalam tanah. Lalu dirajamlah Maiz bin Malik hidup-hidup. Ia dirajam dengan dilempari batu-batu. Ia terus dilempari batu hingga akhirnya mati meninggal dunia. Begitu mengerikannya hukuman rajam yang dialami Maiz. Meskipun begitu, keputusan itu sudah mantap diambil Maiz demi membersihkan dosa-dosanya di dunia. Setelah Maiz meninggal dunia, para sahabat berselisih tentang status kematiannya. Sebagian para sahabat mengatakan bahwa Maiz mati su'ul khotimah karena belum mengganti dengan kebaikan. Namun sebagian lain mengatakan bahwa Maiz meninggal husnul khotimah karena Maiz takut akan dosa-dosanya di akhirat kelak, sehingga ia memilih hukumannya diselesaikan di dunia. Rasulullah sendiri memilih diam dan belum memberikan keputusan tentang status kematian Maiz. Perselisihan antar dua kelompok sahabat ini terus berlangsung hingga 2 atau 3 harian. Setelah mengalami polemik yang berterusan selama 2 atau 3 hari itu, barulah Rasulullah bersabda dan menyuruh para sahabat untuk memintakan ampunan untuk Maiz bin Malik. Para sahabat lantas memohonkan ampun untuk Maiz bin Malik. Rasulullah menjelaskan bahwa bertaubat Maiz sangatlah baik. Andaikan taubat Maiz digunakan syafaat untuk seluruh penduduk Madinah, pastilah mencukupi. Betapa bahagianya Maiz bin Malik menjadi penghuni surga yang indah. Begitu luasnya Maiz bin Malik mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia melakukan hukuman rajam itu. Dari kisah ini, kita dapat mengetahui betapa hati-hatinya Rasulullah melaksanakan hukum rajam. Beliau bahkan selalu mengarahkan dan memberikan pesan kepada pelakunya untuk bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah. Pilihlah hukum rajam ini bukanlah sesuatu pilihan utama Rasulullah atas pengakuan pelaku dosa yang memang telah mengakui dan menyesali dosa-dosanya. Rasulullah selalu lebih memilih menuntun pelaku dosa itu dengan cukup bertaubat, memohon ampunan kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dalam kisah di atas menggambarkan seakan-akan Rasulullah berusaha menarik pengakuan Maiz dan lebih menyarankan kepada pertaubatan tanpa mendahulukan hukuman had. Adapun dosa yang telah dilakukan biarlah hanya pelaku dan Allah saja yang tahu, dan tak perlu aibnya disebarkan sendiri. Setiap orang yang melakukan sebuah dosa besar masih ada kesempatan baginya untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah benar-benar Maha Pengampun. Jalur bertaubat Maiz bin Malik memang benar-benar pilihan Malik sendiri agar dosa-dosa yang telah dilakukan bersih dan terhapus. Bahkan taubatnya bisa memberikan syafaat untuk penduduk kota Madinah. Subhanallah, semoga kisah ini bermanfaat. Kisahnya pun berakhir sampai di sini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.